Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan pelajari ya apa sih sebenarnya Google Calendar itu. Nah, kalau saya Bapak Ibu, Google Calendar itu saya menyebutnya sebagai sekretaris pribadi. Kenapa? Karena dengan Google Calendar itu nanti yang akan selalu mengingatkan tentang kegiatan kita sehari-hari. Nah, terkadang kita kan sering lupa dengan jadwal yang sudah kita atur ya, atau kita sudah temu janji dengan orang, atau mungkin kita akan ada jadwal kegiatan seminar, terkadang kita lupa karena saking banyaknya. Nah, dengan menggunakan Google Calendar ini nanti akan terjadwal dan teratur waktu kita ya. Nah, sebenarnya Google Calendar ini adalah salah satu tools atau aplikasi yang sudah disediakan Google untuk memudahkan mengatur kita jadwal kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara untuk mengaksesnya? Yang pertama bisa dilakukan adalah dengan melalui titik 9 ini atau aplikasi Google, atau bisa disebut dengan titik ajaib karena di sini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bisa kita manfaatkan. Kita klik. Di sini sudah muncul icon kalender. Jadi silahkan nanti diklik icon kalendernya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan. Kenapa sudah banyak sekali? Nah, misalkan Bapak Ibu masih menggunakan masih kosong nih. Jadi tampilannya akan seperti ini nanti. Ini masih kosong ya. Nah, karena saya sudah ada nih. Ini biasanya karena saya menggunakan akun belajar ini untuk di Classroom dan juga mengikuti sebuah kegiatan, maka dia di sini nanti akan muncul ya, sudah muncul. Kayak begini nih kelas pengimbasan. Ini ada orang yang sudah mengundang saya di kelas pengimbasan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan, kita akan melabeli dulu nih, supaya memudahkan kita untuk mengelompokkan seperti halnya ketika kita menggunakan Gmail. Di Gmail itu juga kita bisa mengelompokkan yang mana per kelompok ya, supaya memudahkan kita mengeceknya. Nah, misalkan kita akan buat kalender baru ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik bagian plus ini ya Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita buat kalender baru. Nah, misalkan ini saya akan membuat kalender pelajaran saya di kelas. Ini adalah mapel kualitas air. Oke, kemudian saya klik buat kalender. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini. Jadi ketika saya akan buat kalender di sini minta konfigurasi. Kenapa saya diminta konfigurasi? Karena saya sudah mendownload aplikasi Google Calendar itu di HP atau di smartphone. Jadi ketika kita membuat sebuah acara, nanti secara otomatis itu akan diperbarui di HP. Jadi nanti kita akan mendapatkan notifikasi ya. Jadi setelah kita buat kalender, maka kita kembali lagi ke kalender tadi. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat mana sih tadi kalender yang sudah saya buat ya. Kita bisa lihat di sini. Nih, ini adalah mapel kualitas air yang sudah kita buat. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ini ada beberapa pewarnaan, kemudian ada tanda centang. Berarti kalau tanda centang ini nanti saya tidak akan menampilkan di kalender. Kalau Bapak Ibu tidak ingin menampilkan jadwal Bapak di kalender, maka Bapak Ibu bisa lepas tanda centang. Tapi kalau mau ditampilkan, dicentang. Nah, ini ada warna ungu ya. Di sini ada warna ungu, ada hijau, ada biru. Nah, Bapak Ibu bisa di sini merubah warna sehingga penampilannya itu akan menarik. Kita lihat di sini, ini ada sudah tersedia warna. Misalkan, saya nggak mau nih warna yang sudah disediakan, saya mau buat lain, boleh. Nih, tinggal diatur di sini ya. Oke, jadi saya milihnya di sini adalah warna ungu ya. Ini sudah saya pilih, atau saya gantilah warna merah. Oke, nah saya ganti menjadi warna merah. Nah, oke sudah. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita sudah membuat label mapel ya. Kita buat jadwal. Jadwalnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah tanda garis merah. Ini tanda garis merah ini artinya ini adalah waktu yang sudah berlalu. Jadi silakan Bapak Ibu buatnya adalah
di bagian yang belum ada tanda merahnya, karena tidak mungkin kita akan buat jadwal dengan waktu yang sudah berlalu. Nah, misalkan nih saya akan buat jadwal itu di hari Senin, misalkan ya, hari Senin. Cukup klik di bagian hari Senin ini, klik 2 kali, double ya, klik double 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Jadi saya akan membuat judul lagi, Bapak Ibu di sini. Mapel kualitas air. Di sini saya bisa atur jadwalnya. Sini saya mulai mengajar jam 7.15 sampai jam 11.45. Kemudian saya bisa atur zona waktu di sini. Zona waktu karena saya di sini adalah menggunakan waktu Indonesia Tengah, maka saya pilih waktu Indonesia Tengah. Ya. Kemudian saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa atur jika Bapak Ibu sekalian mengikuti diklat atau membuat event diklat misalkan 3 hari. Ini bisa Bapak Ibu ganti misalkan 1 Maret sampai tanggal 3 Maret ya. Kemudian bisa sepanjang hari atau bisa kita atur di sini. Nah, saya inginnya adalah mingguan pada hari Senin ini saya atur atau bulanan pada Senin pertama saya atur ya. Saya maunya di mingguan pada hari Senin saja. Karena setiap hari Senin nanti saya akan mendapat pemberitahuan bahwa saya akan mengajar mapel ini. Nah, ini ya kita lihat sudah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ada Google Meet ya. Jadi ketika kita membuat acara Google Calendar ini atau kita membuat event, ini nanti secara otomatis sudah ada konferensi video Google Meet. Kita klik ya, kita tidak perlu lagi membuat link. Nah, kemudian bisa kita atur di sini Bapak Ibu. Ini ada pengaturannya. Di sini ada akses cepat. Jika dinonaktifkan, berarti kalau saya centang begini, ini akhirnya diaktifkan. Nah, apa yang terjadi jika saya tidak mengaktifkan akses cepat ini? Ini yang terjadi adalah penyelenggara yang pertama harus bergabung. Kenapa harus bergabung terlebih dahulu? Karena nanti biasa kalau kita merekam, terrekord itu nanti rekamannya larinya ke peserta. Kemudian hanya orang yang diundang penyelenggara yang dapat bergabung tanpa perlu konfirmasi. Semua orang harus minta izin bergabung. Orang lain tidak dapat bergabung secara anonim. Kemudian hanya penyelenggara yang dapat melakukan panggilan keluar rapat. Ya, kemudian habis itu kita simpan. Saya maunya akses cepat saja. Kemudian saya simpan. Nah, kemudian bagaimana saya akan membagikan link dari Google Meet tersebut? Ini bisa kita lihat detail konferensi. Nah, nanti ini kita copy paste baru kemudian kita bagikan. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan, ini diklik ya. Oh, sorry. Ini tidak perlu digunakan. Hapus konferensi. Nah, kalau misalkan tidak mau pakai ini. Kemudian tambahkan lokasinya di mana? Misalkan saya nambahnya di SMK PGRI Kerawang, misalkan ya ini. Nah, kemudian notifikasinya. Notifikasinya ini kita bisa atur Bapak Ibu di sini. Ini ya, email. Pertama kita klik email dulu. Maksudnya di sini adalah notifikasinya nanti lewat email. Waktunya berapa? 10 menit dari kegiatan misalkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi notifikasi. Notifikasi dari berapa menit? Misalkan 10 menit, nanti saya kira-kira lupa lagi, saya tambahkan lagi 8 menit sebelum kegiatan. Kemudian saya tambahkan lagi notifikasi berapa menit? Oh, 5 menit lagi sebelum kegiatan. Nah, jadi kita bisa mengaturnya sesuai kehendaknya kita. Jadi ada lewat email, ada juga notifikasi lewat smartphone-nya kita. Nah, Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Elisa Sibuan. Tadi saya sudah buat label mapel kualitas air, jadi saya arahkan saja di sini mapel kualitas air. Nah, dia akan berubah. Kemudian di sini kita juga bisa mengaturnya sibuk atau senggang. Saya di hari itu kayaknya senggang, nggak terlalu sibuk, jadi saya bisa. Nah, kemudian di sini kita bisa aturnya juga Bapak Ibu apakah bersifat umum atau bersifat pribadi. Saya aturnya umum saja. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan lampiran, kemudian Bapak Ibu bisa mengetik di sini atau bisa melampirkan link yang ingin Bapak Ibu bagikan. Misalkan saya akan membagikan sebuah materi ke anak-anak saya untuk dipelajari. Misalkan ya, ini saya pilih. Nah, kemudian saya akan tambahkan di deskripsi. Silahkan dipelajari
materi yang sudah Ibu berikan. Pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan kita akan melakukan diskusi sesuai dengan LK yang sudah Ibu sediakan. Nah, seperti itu. Ini adalah misalkan. Nah, di situ. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu di sini ingin menambahkan tamu atau mengundang guru lain untuk melakukan kolaborasi ketika kita melakukan suatu event atau mengajar ya. Nah, ini kita bisa tambahkan tamu. Misalkan saya klik ya. Saya ketik alamat email yang diketik buat rumah belajar ID. Nah, jadi kalau ada email sudah terhubung, biasanya langsung ya otomatis ya. Nah, kemudian di sini ya ini Bapak Ibu bisa pilih tandai optional. Ya, misalkan optional itu adalah pilihan, jadi dia bersifat tidak wajib, bisa juga. Nah, kemudian ini kita bisa atur, kita bisa mengundang orang lain atau mengubah acara. Nah, kita cukup coba kita melihat mengundang orang lain ya. Nah, setelah itu kita klik cari waktu. Misalkan di cari waktu kita akan menyamakan apakah pada waktu yang kita undang itu kita memiliki waktu tabrakan atau orang yang kita undang itu waktunya juga tabrakan. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, di sini hari Senin. Nah, kita lihat ya hari Senin. Oh, ternyata tidak ada. Saya juga di hari Senin ini belum ada jadwal Bapak Ibu. Kita bisa cek di sini. Nah, misalkan semua tamu banyak nih. Ini kita nanti bisa lihat di sini. Ya, kemudian kita bisa ini kita klik lagi ya. Nah, oke, sampai di situ. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kirim kalau sudah selesai kita mengeditnya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya akan melakukan mengirim ini ada permintaan undang tamu eksternal. Kenapa? Karena email elis.hasibuan@rumahbelajar.id ini berbeda dengan email saya, yaitu yang domainnya @guru.smk.belajar.id. Jadi ketika kita akan mengirim maka akan diminta undang tamu eksternal. Kenapa? Karena setiap kita mengirim di luar organisasi kita maka akan diminta selalu untuk undang tamu eksternal. Jadi saya langsung klik undang tamu eksternal. Nah, ini seseorang memerlukan akses file ini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya belum berbagi nih. Saya aktifkan link dulu supaya orang lain bisa melihat link saya ya. Nah, ini juga bagikan dengan satu orang. Siapa yang saya bagikan? Apakah dia hanya bisa melihat atau bisa berkomentar atau bisa mengedit? Misalkan Bapak Ibu membagi file, orang itu hanya untuk membantu kita untuk mengedit, bisa kita klik edit. Kemudian kalau minta tolong hanya untuk dikomentari bagian tertentu, maka Bapak Ibu bisa pilih komentar. Ya, jadi karena saya hanya pengen melihat itu anak-anak suruh mempelajari materi, maka cukup saya klik lihat. Nah, kemudian saya aktifkan berbagi link ya. Kemudian saya undang. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengaturnya lewat sini. Kita klik lagi mapel kualitas air, kemudian kita klik, ini kita klik, kita setelan dan berbagi, kita atur di ini setelan dan berbagi. Nah, kita bisa atur lagi di sini ya Bapak Ibu ya. Mapelnya apa? Kita bisa atur, kemudian terima otomatis undangan. Ya, kita bisa atur. Ya, terima otomatis undangan, tidak berbenturan waktunya, jangan tampilkan undangan, otomatis tambahkan semua undangan ke kalender ini, saya atur. Nah, kemudian izin akses. Oh, izin akses ini saya hanya mengizinkan orang-orang dari kementerian atau sediakan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk melihat ya,
hanya melihat waktu senggang, dan lain-lain. Nah, saya akan sediakan nih untuk publik. Nih, jika kalender Anda bersifat publik, semua acara dapat dilihat oleh semua orang, termasuk melalui penelusuran bulan. Anda yakin? Nah, gini diminta. Jadi semua orang selain menggunakan akun belajar itu nanti akan bisa melihat. Jadi saya klik OK. Nah, kemudian nanti dapatkan link yang bisa dibagikan ini, nanti kita salin, kemudian kita pastikan orang. Di sini misalkan saya kirim saya undang Ibu Lydia. Nah, Ibu Lydia bisa apa? Nanti saya bisa atur di sini. Hanya melihat waktu senggang sibuk, melihat detail semua acara. Nah, misalkan melihat detail semua acara. Kemudian saya kirim. Ya. Nah, kemudian setelah itu ini juga notifikasi, tambahkan, kita bisa atur lagi notifikasinya di sini, ya. Ini misalkan email, kita tambahkan lagi notifikasi, berbeda lagi sama dengan yang tadi langkah-langkahnya ya. Kemudian bisa kita juga atur sepanjang hari itu kita bisa dapatkan notifikasi ya. Nah, ini juga kita bisa atur. Gitu. Kemudian kita tambahkan lagi juga bisa. Ini juga banyak notifikasi, misalkan dapat notifikasi email jika terjadi perubahan kalender ini acara baru. Kita bisa atur Bapak Ibu di sini. Email misalkan. Acara dirubah, email ya. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, setelah itu integrasi kalender sudah kita atur, sesuaikan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berhenti berlangganan, maka Bapak Ibu juga bisa hapus. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi. Tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga lihat atur di sini. Bapak Ibu setelah itu minggu kita lihat jadwal kita 1 bulan misalkan. Ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, kalau sudah 1 bulan modelnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat jadwal kita. Ya, ini adalah jadwal kita. Oh, kita bisa lihat nih 16 Januari saya habis mengikuti apa, 21 Januari jadwalnya saya apa ya. Kemudian 29 Januari. Nah, ke depan ini saya mau ngapain? Ini 5 Februari, 6 Februari ya jadwal. Nah, ini karena per bulan. Kalau aturnya per tahun, kita lihat jadwalnya seperti apa. Tahun. Oke. Ya, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ketika kita memanfaatkan Google Calendar maka akan semakin mudah. Kita juga bisa menelusuri orang di sini nih. Nah, ketikkan alamat email orang yang kita akan telusuri maka akan terrekap di sini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian Google Calendar, pemanfaatan Google Calendar ya atau yang akan kita gunakan. Terima kasih.